Oke, lanjut lagi. Eh, ini jadi ada ilustrasi critical section itu kayak gimana. Sorry, salah ini. Ini, di sini dulu. Nah, kita masuk sini. Nah, nanti di next video gue bakal bahas contoh codingan critical section, algoritma Peterson untuk menghandle ini apa namanya, uh, mutual exclusion critical section itulah. Ini gue pengen bahas masalah critical section. Jadi ada contoh, misalnya P1, P0, dan P1 gitu kan. Nah, P0-nya ini, P0-nya itu dia di atas ini contohnya dia TF ATM TF 500. P1-nya itu MDK tarik 300. Artinya kan ini dia saldo minus 500, ini di minus 500 lagi kan, minus 300 kan. Nah, harusnya gini. Nah, oh ya, nama ininya, nama apa ya, kondisinya tuh yang kayak gini tuh namanya crash condition. Crash condition itu kondisi di mana apa ya, sederhana itu terjadi masalah dalam critical section ketika nggak jelas nih proses mana dulu yang seharusnya dieksekusi, dan tiba-tiba langsung main make aja variabel yang seharusnya proses itu yang lagi make gitu loh. Nah, ini contohnya kayak gini. Kalau teman-teman lihat di sini, proses 1 membaca saldo 1 juta, proses 2 membaca saldo 1 juta. Nah, harusnya ini nggak boleh. Nah, ini harusnya nggak boleh jalan dulu. Kalau proses 1 lagi baca saldo 1 juta, dia udah baca dulu sampai proses 1 itu ngapain, sampai proses 1-nya itu oh, dia ngurangin nih saldonya. Nah, baru proses 2-nya tuh boleh baca saldonya. Jadi si variabel X ini, X ini kan sama dengan awalnya 1 juta. Nah, itu X-nya, X cuma bisa dipakai P1 dulu, baru P2 kayak gitu, singkatnya gitu. Nah, ini karena dia apa namanya, belum dihandle mungkin pakai Peterson algoritma tadi atau gimana, gue juga nggak tahu. Nah, itu makanya dipakai nih di keduanya B1 juta. Terus habis itu pas dikurangin, nah P1 kan ngurangin jadi 500.000, disimpanlah saldo X baru nih, contohnya X baru sama dengan 500k. Ditimpa lagi X barunya jadi apa namanya, 700k nih. Gitu. Ini bukan gua nggak jelas. Intinya nih karena proses duanya nih sih ngebaca dia saldonya dan nimpa itu yang sini nimpa. Nah, proses dua mengurangi 1 juta from terus karena ini menyimpan saldo 700 ini ke X baru nih, disimpan. Di awal X baru 500k, tidak X baru 700 kan harusnya itu X barunya kan itu awal 1 juta nih, 1 juta dikurang 500k dikurang baru habis itu X baru itu kan hasil X baru ini dikurang lagi sama 300k kan, jadi X barunya ini harusnya sama dengan jadi ini kan harusnya jadi berapa,
200 kan, 200k, harusnya 200k. Tapi ini malah jadi segini hasil. Nah, ini karena eh, tidak dihandle tadi. Jadi ada, kalau dosen gue tadi ngejelasin kayak gini, ini variabel x gitu kan. Habis itu ada lagi di sini P1, di sini E2. Itu dia menggunakan ini secara bersamaan kok. Nah, gua ini bersamaan. Pas lagi apa ya? Ya pokoknya bersamaan lah, makanya kayak enggak, ya emang sebenarnya gini, agak complicated juga sih jelasinnya. Emang dalam synchronization itu kan kondisi di mana proses satu dan proses 2 itu tuh gunain variabel x secara bersamaan, emang kondisi itu kayak gitu. Tapi ketika mereka tuh gunain bersamaan, ada kalanya ketika misalnya gue buka Visual Studio Code nih, contoh aja nih, gue buka Visual Studio Code, gue open folder apa ya, contohnya di my program ini deh, ini buat apa ya, ini jangan bisa Python mana, Learn nah ini aja deh. Nah contohnya gini, terus habis itu gue buka item juga nih, buka pakai Neofilm. Nah kan gue buka file yang sama kan, nih gue buka yang file sama. Nah kondisi itu emang kayak gitu synchronization, jadi kita harus bisa sinkron antara, misalnya gue nambah di sini misal aja gitu loh, ini gua, nah ini kan masukkan ke sini saja. Nah itu kondisi itu emang kayak gitu, cuma pasti gak selalu dalam detik dan nanosecond yang sama, pasti apa ya, beda nanosecond gitu, pasti di nanosecond yang berbeda gitu. Jadi pasti nanti ada yang duluan, siapa yang duluan. Jadi eh apa ya, bisa gue bilang bersamaan. Agak bingung sih gue ngejelasinnya, ya ada itu dah, bersamaan tapi MS nanosecondnya pasti beda, pasti beda. Oh mungkin ini nih, jadi P1 itu ada di core 1, biasanya di core 1, P2 itu biasanya di core 2. Tetap mereka tuh nggak mungkin ada di nanosecond yang sama, bersamaan eksekusi, tapi nanosecond pasti beda. Nah itu cuma ini tuh harus dihandle nih, karena nanti kayak kita cepat-cepatan gitu loh. Misalnya nih, ada orang yang nulis misal aja dan misal doang di sini gitu kan, tapi dalam detik yang sama pasti tetap ada yang duluannya itu siapa, nggak mungkin sama persis sampai nanosecond, sampai apa di bawah nanosecond lah gitu. Nah jadi simpel itu aja sebenarnya yang akan gue jelasin doang, tapi boleh kemana-mana, itulah amat tuh, dia masuk aja lah,